Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kedua dengan dosen pengampu Bapak Danu Suryani SOS MH. Seperti halnya dengan mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, pada pertemuan pertama juga tidak membahas tentang materi, hanya membahas tentang perkenalan antara mahasiswa dan dosen dan kontrak belajar mata kuliah hukum administrasi negara. Pada pertemuan kedua membahas tentang kaitan antara administrasi negara dan hukum administrasi negara, hubungan antara HAN dan HTN. Nah, hukum privat, hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan umum. HAN terkait dengan studi ilmu administrasi. HAN merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi negara. Nah, kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Yang pertama adalah tata hukum, yaitu hukum privat atau sipil, yang terdiri dari hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum publik, seperti pidana, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan atau HAN, dan yang terakhir yaitu hukum internasional. Nah, sebenarnya HAN ini berada di antara hukum pidana dan hukum perdata. Nah, HAN juga ada di hukum publik karena bersifat umum. HAN ini pemerintahannya bersifat aktif. Nah, hukum pidana ini adalah sebagai alat pembantu untuk HAN. Nah, HAN lebih condong kepada masalah perseorangan atau yang disebut dengan perdata. Lalu ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara beserta alat-alat perlengkapan negara, seperti HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum internasional. Nah, hukum publik ini fokus kepada masalah kemasyarakatan dan tuntutan diberikan oleh jaksa lalu dipertahankan oleh negara dan pemerintahan bersifat aktif. Lalu ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Nah, hukum privat lebih condong ke masalah hubungan pribadi, lalu tuntutan diberikan oleh pihak penggugat dan dipertahankan oleh individu dan pemerintah yang bersifat pasif. Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip antara HTN dan HAN. Yang pertama adalah menurut Oppenheim, bahwa HTN itu artinya negara dalam keadaan diam, dan HAN itu artinya negara dalam keadaan bergerak. Yang kedua ada C. Van Vollenhoven, mengatakan HTN memberikan kewenangan dan HAN memberikan pembatasan kewenangan. Yang ketiga ada Logeman, HTN sama dengan mempelajari hubungan kompetensi dan HAN itu sama dengan mempelajari hubungan istimewa. Yang keempat ada Mr. Dr. Romain, mengatakan HTN sama dengan menyinggung dasar-dasar daripada negara dan HAN sama dengan mengenal pelaksanaan tekniknya. Lalu ada kelompok sarjana yang tidak membedakan secara prinsip antara HTN dan HAN. Cronenberg mengatakan hubungan antara HTN dan HAN yaitu HTN sama dengan peraturan umum dan HAN sama dengan peraturan khusus. Nah, hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Rogman mengatakan hukum pidana sebagai bahan pembantuan dan E. Utrecht mengatakan hukum pidana memberi sanksi istimewa. Nah, hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Paul Scholten dan Victor Situmorang mengatakan HAN merupakan hukum khusus tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Nah, HAN menurut Pripus terbagi atas dua bagian. Yang pertama HAN umum, yaitu peraturan-peraturan yang hubungannya tidak spesifik, contoh yaitu asas umum, pemerintahan yang baik, lalu peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah HAN khusus, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang tertentu saja, contoh hukum pajak, hukum tata ruang, dan hukum perizinan. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.